Oke, baik. Yang pertama dilakukan adalah pencuci tangan sebelum bertemu pasien terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat pagi. Ibu, perkenalkan di sini saya Dr. Fabian yang sedang menjaga poliklinik hari ini. Dengan Ibu siapa? SK. Ibu SK. Ibu SK datang dengan keluhan apa? Ini dok, saya ada benjol di sebelah kanan kiri ini. Itu udah dari sejak berapa lama, Bu? Baru kayaknya 7 hari dok. 7 hari. Itu semakin hari semakin membesar ya? Iya dok, pokoknya saya datang Membesar. beliin satu. Terus kalau ditekan-tekan gitu nyeri gak, Bu? Enggak sih, enggak nyeri. Nyeri. Ada keluhan lain itu seperti demam? Enggak ada sih dok, tapi ini gak ganggu aja. Jadi Agak mau ada. diperiksa, soalnya saya takut tumor juga dok. Oh, oke. Ibu sebelumnya ada riwayat penyakit penyerta seperti diabetes, asma, hipertensi, dan lain-lain? Gak pernah cek sih dok. Nggak pernah cek. Iya. Oke. Sebelumnya Ibu ada riwayat operasi? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Baik. Bu, dari hasil anamnesis nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan vokalis daripada benjolan Ibu ini. Apakah Ibu bersedia? Boleh dok. Oke. Setelah melakukan anamnesis, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik atau jika untuk efektivitas waktu, kita tanyakan saja kepada pengunjungnya mengenai pemeriksaan fisiknya sudah ada atau seperti apa gitu. Nah, jika sudah, kita mengetahui pemeriksaan fisiknya dan telah mengetahui diagnosisnya, kita beritahu kepada pasiennya mengenai hasil pemeriksaan fisik tersebut. Oke, Bu, tadi setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dugaannya benjolan Ibu itu adalah limfoma, yaitu tumor jinak yang berisi lemak, Bu. Nah, tapi untuk kedepannya saya menawarkan opsi untuk melakukan pengangkatan limfoma atau ekstirpasi limfoma, Bu. Nah, nanti prosedurnya itu kita melakukan pembedahan, nah tapi akan dilakukan anestesi lokal, jadi nggak akan sakit. Dan menimbang juga mungkin jelek ya, Bu, ya kalau ada benjolan kayak gitu. Jadi saran saya sih mending diangkat aja gitu. Boleh sih dok. Boleh. Iya. Ibu bersedia? Bersedia. Nanti kita akan melakukan penjadwalan untuk operasinya. Nanti sampai bertemu di ruang operasi ya, Bu. Oke dok, makasih Nanti dok. akan saya persiapkan terlebih dahulu. Oke, baik. Jika sudah melakukan tahap orientasi, selanjutnya kita mulai masuk ke dalam prosedurnya. Jadi yang pertama terlebih dahulu adalah kita harus menyiapkan menyiapkan APD, menyiapkan diri, alat dan bahan, dan juga menyiapkan pasien. Yang pertama itu kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Perhatikan yang on steril dan off steril. Jadi kita menjauhkan dulu seperti suntikan ini ke daerah yang steril atau bentuknya gitu. Oke, lalu ada surgical blade. Lalu juga ada benang nilon atau benang jahit monofilamen non absorbable ukuran 0,3.
cukup seperti ini saja, nanti kita ambil. Nah, jika sudah, kita melakukan cuci tangan lagi, dan kali ini kita menggunakan hand scoot. Nah, oke. Selanjutnya kita menyiapkan untuk anestesi dan juga irigasi terlebih dahulu. Nah, tadi sebelumnya untuk anestesinya, lidokainnya bisa dibuka terlebih dahulu ya. Dan screen terlebih dahulu. Mohon maaf. Kita ambil untuk anestesinya 3 cc. Ya sudah, kita letakkan kembali. Lalu satu lagi untuk irigasi, kita ambil NaCl seperti ini. Selanjutnya kita melakukan persiapan untuk medan operasi. Kita siapkan alat-alatnya, seperti ada klem hemostat, lalu di sini ada pinset, lalu ada needle holder, dan satu lagi kita persiapkan scalpel dan bisturi. Ini pom nih. Nah, tadi yang scalpelnya sudah dikeluarkan, kita masukkan dengan teknik yang benar ya teman-teman. Masukinnya dari atas. Nah, sampai bunyi klik seperti tadi. Sudah disiapkan. Sekarang kita menyiapkan untuk pasiennya. Jadi yang pertama kita lakukan sterilisasi terlebih dahulu. Oke, baik, selanjutnya adalah kita melakukan disinfeksi antiseptik dan aseptik terhadap luka pasien dan operasi. Kita bisa menggunakan NaCl dan juga povidone iodine. Ini ceritanya NaCl ya teman-teman. Dari sentral ke perifer, keluar ke perikol. Satu lagi kita menggunakan povidone iodine. Jika sudah, kita tutup area yang steril dan tidak steril menggunakan duct bolong. Pastikan yang terekspos itu hanya area yang steril ya. Jika sudah, kita melakukan infiltrasi anestesi lokal menggunakan tadi lidocaine yang sudah kita ambil sebelumnya. Nah, jika sudah, kita melakukan anestesi lokal subkutis. Melakukan dengan teknik retrograde atau anterograde. Jangan lupa untuk diaspirasi dan masukkan. Lalu tarik sedikit sampai bevelnya terlihat. Lalu pindahkan. Aspirasi. Ulangi lagi.
di titik satu lagi, jadi 2 kali ngejos teman-teman. Jika sudah selesai, kita tunggu terlebih dahulu 5-10 menit untuk menunggu anestesinya bereaksi. Nah, jika sudah, sekiranya kita boleh tes dulu pasiennya apakah terasa atau enggak, dan pastikan si bapaknya atau si pasiennya jangan melihat. Pak, apakah sakit Pak? Tidak dok. Sakit Pak? Tidak dok. Tidak. Jika tidak terasa sakit berarti cocok. Nah, setelah itu kita langsung melakukan prosedur ekstipasi lipoma, dan sebelumnya jangan lupa berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita menggunakan bisturi, skalpel, dan tweezer. Pegangnya seperti megang pensil ya teman-teman. Pertama kita cek dulu untuk lengger line saya terlebih dahulu, menjepit dengan pinset gitu. Jadi kita menginsisinya dengan lengger line. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ragu, jangan bimbang teman-teman. Nah, jika sekiranya sudah membuat insisi, kita boleh mengeksplorasi lagi atau diseksi menggunakan lem hemostat untuk memperlebar si jalan keluarnya lipoma. Ya sudah, kita ambil lipomnya. Ini kita taruh. Pastikan tidak ada lipoma yang tertinggal, teman-teman. Nah, jika sudah, pastikan tidak ada kapsul yang tertinggal di dalamnya. Untuk lipomnya ini kita taruh dan nanti dikirim ke bagian patologi anatomis. Nah, setelah itu sudah selesai, kita lakukan irigasi di daerah lipomnya gitu teman-teman. Irigasi, lalu setelah sudah kita dep selama 2 menit untuk misalnya menunggu ada perdarahan dan obat mengeringin gitu. Setelah 2 menit kita tunggu. Setelah ini kita melakukan penjahitan atau penutupan pada luka insisi pasiennya ini. Kita lakukan dengan teknik simple interruptus dengan benang monofilamen non absorbable. Kita ambil jarum jahitnya sepertiga dari belakang ya teman-teman, untuk si middle holdernya.
Terus kita lakukan penjahitan. Kata gue mah tuh kita ganti medannya biar lebih kelihatan teman-teman. Agak bagus ya, Pak, agak bagus. Untuk prosedurnya ini satu jahitan diulangi sampai sekiranya menutupi luka tersebut, teman-teman. Udah pada bisa kan? Udah pada jago. Apa? Nah, untuk jaraknya jangan terlalu dekat antara satu jahitan dan jahitan lainnya, dan untuk kerekatannya jangan sampai overlapping atau terlalu dekat, teman-teman, karena itu dapat membahayakan pertumbuhan. Jika sudah melakukan hacking dan menutup lukanya, kita bisa melakukan pembalutan luka menggunakan kasa parafin terlebih dahulu, lalu kita taruh povidone iodin dan kasa steril, lalu terakhir kita beri plester atau mikrofon. Oke, baik, jika tadi kita sudah melakukan prosedur ekstirpasi lipoma. Nah, selanjutnya kita edukasi pasiennya dan kita beritahu untuk penanganan lebih lanjutnya. Jadi kita beritahu pasiennya untuk menjaga lukanya, menjaga luka bekas operasinya, lalu juga makan makanan yang bergizi, yang penuh protein untuk meningkatkan regenerasi dari pasiennya, regenerasi lukanya gitu. Nah, selanjutnya juga kita edukasi pasien untuk kontrol dan ganti pembalutnya gitu setiap 48 jam, dan juga nanti kembali lagi untuk kontrol luka 2-5 hari. Nah, tapi jika ada keluhan-keluhan yang berlebihan seperti ada bau dan terasa panas dan terasa sakit yang berlebihan, segera datang ke klinik terdekat atau kembali lagi ke sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.